Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tadabbur semesta sekalian, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah lembah mati yang sangat tandus bisa berubah menjadi pusat peradaban dan arah kiblat bagi miliaran manusia? Di balik tegaknya bangunan Ka'bah, tersimpan sebuah kisah epik tentang pengorbanan, air mata, dan kepasrahan total dari keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail alaihimussalam. Seperti apa perjalanan luar biasa mereka membangun fondasi tauhid di tengah ganasnya padang pasir masa lalu? Kita akan bahas tuntas sejarahnya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih di video ini. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk klik like, tulis pendapat kalian di komentar, dan share video ini agar syiar sejarah ini semakin meluas. Setelah bertahun-tahun berdakwah di Babilonia, lalu berhijrah ke Syam, Levant, dan Mesir, Nabi Ibrahim kembali ke tanah Palestina bersama istrinya, Sarah, dan seorang budak wanita mulia dari Mesir bernama Hajar. Puluhan tahun menanti keturunan, Sarah yang merasa dirinya telah mandul, dengan kebesaran hatinya memberikan Hajar kepada Ibrahim, agar dari rahimnya lahir seorang penerus keturunan. Atas kehendak Allah, Hajar pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Kehadiran Ismail membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Ibrahim, yang saat itu telah berusia sangat senja. Dalam beberapa riwayat disebutkan berusia 86 tahun. Namun, sebagai manusia biasa, muncul fitrah cemburu di dalam hati Sarah. Kecemburuan ini bukanlah sebuah aib, melainkan instrumen yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan skenario agungnya. Sarah meminta Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Ismail dari pandangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepada Ibrahim untuk memenuhi permintaan Sarah, bukan semata-mata karena kecemburuan itu, melainkan karena ada rencana besar, iradah dari Allah untuk membangun peradaban tauhid di sebuah lembah mati di wilayah Hijaz. Menerima perintah tersebut, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan bayi Ismail yang masih menyusu memulai perjalanan panjang dari bumi Syam yang subur dan sejuk melintasi padang pasir yang ganas menuju arah selatan. Perjalanan ini memakan waktu berminggu-minggu, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit batu yang hitam dan tandus. Lembah itu bernama Bakkah, yang kelak dikenal sebagai Makkah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menukil riwayat dari Ibnu Abbas R.A. yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Saat itu, Makkah adalah lembah yang benar-benar mati. Tidak ada pepohonan, tidak ada mata air, tidak ada burung yang berterbangan, apalagi manusia. Hening, panas, dan gersang. Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di dekat lokasi yang kelak akan menjadi Baitullah, Ka'bah, di bawah sebuah pohon, kemungkinan sejenis semak berduri, yang berada di atas lokasi sumur Zam-Zam saat ini. Ibrahim meninggalkan untuk mereka sebuah kantong kulit berisi beberapa butir kurma, dan sebuah geriba, kantong air dari kulit, berisi sedikit air. Tanpa banyak berkata-kata, karena hatinya hancur berkeping-keping memendam kesedihan yang amat dalam, Ibrahim membalikkan badannya dan mulai melangkah pergi untuk kembali ke Syam. Melihat suaminya pergi meninggalkannya di tempat yang sunyi senyap itu, Hajar bangkit dan mengikutinya. Dengan nada cemas, Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah ini, di mana tidak ada seorang manusia pun dan tidak ada sesuatu apapun untuk bertahan hidup?" Hajar mengulang-ulang pertanyaan itu berkali-kali, namun Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Beliau tidak sanggup menatap wajah istri dan anak bayinya, karena takut rasa iba sebagai seorang ayah dan suami akan mengalahkan ketaatannya kepada perintah Allah. Melihat suaminya yang terus membisu, Hajar yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berhenti bertanya tentang kemana Ibrahim akan pergi, dan mengganti pertanyaannya dengan kalimat yang menjadi monumen keimanan abadi.
apakah Allah yang memerintahkan semua ini kepadamu?" Seketika Ibrahim menoleh, menatap mata istrinya, dan menjawab singkat namun tegas, "Ya." Mendengar jawaban itu, wajah Hajar yang tadinya cemas berubah menjadi tenang. Dengan penuh keyakinan dan kepasrahan tingkat tinggi, Hajar berkata, "Jika demikian, ini adalah perintah Allah, maka Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kami." Hajar pun kembali ke tempat anaknya. Ibrahim meneruskan langkahnya dengan hati yang berat namun yakin. Ketika beliau sampai di daerah Saniyah, sebuah celah bukit di mana Hajar dan Ismail tidak dapat lagi melihatnya, Ibrahim menghadap ke arah lokasi Ka'bah. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, membiarkan air matanya tumpah, dan memanjatkan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 37. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Hari-hari pertama berlalu. Hajar memakan sisa kurma dan meminum air dari geriba, sehingga ia masih bisa menyusui Ismail. Namun, perbekalan itu sangatlah sedikit. Tak lama kemudian, air di geriba itu habis total. Di tengah terik matahari Mekah yang membakar, rasa haus mulai mencekik. Karena tidak ada asupan cairan, air susu Hajar pun mengering. Bayi Ismail mulai menangis kehausan. Tangisannya semakin lama semakin keras. Tubuhnya yang mungil menggeliat-geliat di atas pasir yang panas, seakan-akan nyawanya sedang meregang. Sebagai seorang ibu, Hajar tidak sanggup melihat pemandangan memilukan itu. Ia bangkit dan berlari mencari pertolongan. Ia melihat bukit terdekat dari posisinya adalah Bukit Safa. Ia mendaki bukit tersebut, berdiri di puncaknya, dan memandang ke sekeliling lembah, berharap ada kafilah dagang yang lewat, atau kepulan asap dari sebuah kemah. Namun hasilnya nihil. Ia pun turun dari Bukit Safa. Ketika sampai di dasar lembah, wadi, yang jalannya menurun dan berpasir tebal, ia mengangkat ujung gaunnya dan berlari-lari kecil agar tidak tersandung. Inilah asal mula disyarikatkannya berlari-lari kecil bagi jamaah haji atau umroh laki-laki saat melintasi pilar hijau di arena sa'i. Hajar berlari menuju bukit di seberangnya, yaitu Bukit Marwah. Ia mendaki Marwah, kembali menatap ke sekeliling, dan lagi-lagi tidak melihat siapa-siapa. Kecemasan semakin memuncak. Ia turun dari Marwah dan kembali ke Safa. Ia melakukan bolak-balik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Itulah asal mula sa'i yang dilakukan manusia di antara keduanya, Safa dan Marwah." Ketika Hajar berada di puncak Marwah pada putaran ke-7, ia tiba-tiba mendengar sebuah suara yang asing. Ia terdiam, menajamkan pendengarannya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Diamlah." Maksudnya, agar ia bisa mendengar dengan jelas. Suara itu terdengar lagi. Hajar lalu berseru, "Engkau telah memperdengarkan suaramu. Apakah engkau memiliki pertolongan?" Tiba-tiba, Hajar melihat malaikat Jibril berada di dekat posisi bayi Ismail. Malaikat itu mengais tanah dengan tumitnya, dalam riwayat lain disebutkan dengan ujung sayapnya. Hingga tiba-tiba memancarlah air yang jernih dan sejuk dari dalam bumi yang tandus tersebut. Melihat keajaiban itu, Hajar bergegas lari menghampiri. Dengan rasa syukur yang meluap-luap, ia mulai menggali tanah di sekitar pancaran air itu dan membuat bendungan kecil dengan tangannya agar air tidak mengalir dan meresap kembali ke pasir. Sambil mengumpulkan air, ia berkata, "Zam-zam, Zam-zam," yang dalam bahasa Suryani Arab kuno berarti, "Kumpullah, kumpullah." Ibnu Katsir mencatat sabda Rasulullah terkait peristiwa ini. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, Hajar. Seandainya ia membiarkan air Zam-zam itu tidak membendungnya, niscaya Zam-zam akan menjadi mata air yang mengalir deras ke seluruh permukaan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Hajar pun menciduk air dengan tangannya,
meminumnya hingga dahaganya hilang, dan seketika air susunya kembali penuh. Ia pun menyusui Ismail hingga bayi itu tenang dan tertidur pulas. Malaikat Jibril kemudian berkata kepada Hajar, "Janganlah engkau takut diterlantarkan, karena sesungguhnya di tempat ini akan dibangun Baitullah, rumah Allah, oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan penduduknya." Berkat sumur Zamzam, kehidupan Hajar dan Ismail menjadi terjamin. Air adalah sumber kehidupan. Beberapa waktu kemudian, melintaslah sekelompok kafilah dari suku Jurhum, suku Arab Qahtani yang berasal dari Yaman. Mereka sedang melewati jalur Mekah dan singgah di daerah hilir Mekah. Orang-orang Jurhum yang terbiasa melewati padang pasir melihat fenomena aneh. Ada burung-burung, burung afa atau katatif yang berputar-putar di atas lembah Baka. Dalam kebiasaan gurun, burung yang berputar di satu titik menandakan adanya sumber air di bawahnya. Namun mereka tahu betul bahwa Baka adalah lembah mati. Mereka pun mengutus 1 atau 2 orang utusan untuk mengecek. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan sebuah mata air yang berlimpah, dan di dekatnya duduk seorang wanita bersama bayinya. Utusan itu kembali dan mengabarkan kepada rombongan. Suku Jurhum pun mendatangi Hajar. Mereka melihat air Zamzam dan meminta izin dengan sangat sopan kepada Hajar. "Apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah dan tinggal di sekitarmu?" Hajar, yang selama ini hidup dalam kesepian, tentu sangat senang dengan kehadiran manusia. Namun, ia adalah wanita yang cerdas dan menjaga haknya. Hajar menjawab, "Ya, aku mengizinkan. Tetapi, kalian tidak memiliki hak kepemilikan mutlak atas air ini. Air ini tetap milikku dan anakku." Suku Jurhum menyetujuinya. Mereka pun mendirikan kemah-kemah, lalu mengirim utusan kepada keluarga mereka di Yaman untuk menyusul pindah ke Makkah. Sejak saat itu, Makkah tidak lagi menjadi lembah yang mati. Makkah mulai bernapas, diisi oleh komunitas manusia, dan kelak menjadi pusat persinggahan kafilah dagang dari Syam ke Yaman. Semua ini adalah jawaban nyata dari doa Nabi Ibrahim di Bukit Sania. Kutip, "Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka." Kutip. Setelah bertahun-tahun berpisah sejak kunjungan terakhirnya, dan setelah melewati ujian agung perintah penyembelihan yang terjadi saat Ismail remaja, tibalah saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang paling monumental kepada Nabi Ibrahim, perintah untuk membangun Baitullah, Ka'bah di bumi. Ibrahim berangkat dari Syam menuju Makkah. Saat tiba di sana, beliau mendapati putranya, Ismail, yang kini telah menjadi pria dewasa yang kuat, sedang duduk di bawah sebuah pohon besar di dekat sumur Zamzam, sibuk meraut dan menajamkan anak panahnya. Begitu melihat ayahnya datang, Ismail segera meletakkan anak panahnya dan bangkit. Ayah dan anak ini berpelukan dengan penuh kerinduan. Pertemuan layaknya seorang ayah yang merindukan putranya dan seorang putra yang memuliakan ayahnya. Setelah melepas rindu, Ibrahim menyampaikan maksud kedatangannya. "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah perintah yang sangat besar kepadaku." Ismail menjawab tanpa ragu, "Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, wahai ayah." Ibrahim bertanya untuk menguji kesiapan putranya. "Apakah engkau bersedia membantuku?" Ismail menjawab, "Mantap, aku pasti akan membantumu." Lalu Ibrahim menunjuk ke sebuah gundukan tanah merah yang posisinya agak lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. "Allah memerintahkan aku untuk membangun sebuah rumah, Baitullah, di atas gundukan ini." Ibnu Katsir menjelaskan dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa fondasi Ka'bah sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS. Bahkan ada riwayat dari malaikat sebelum Adam. Namun, fondasi itu hilang dan tertimbun tanah akibat banjir besar di zaman Nabi Nuh AS. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyingkap kembali letak fondasi tersebut kepada Ibrahim. Dimulailah proyek fisik paling bersejarah di muka bumi. Ayah dan anak ini bekerja berdua, memindahkan batu-batu besar dari gunung-gunung di sekitar Mekah. Tugas dibagi dua.
Ismail yang lebih muda dan bertenaga bertugas berkeliling gunung mencari, memahat, dan memanggul batu-batu yang kuat. Sedangkan Nabi Ibrahim yang sudah sangat tua bertugas menyusun batu-batu tersebut menjadi dinding bangunan. Mereka bekerja dari pagi hingga petang. Ketika dinding Ka'bah mulai meninggi melebihi jangkauan tangan Nabi Ibrahim, Ismail berinisiatif membawa sebuah batu yang cukup besar dan rata untuk dijadikan pijakan atau scaffolding alami bagi ayahnya. Ibrahim berdiri di atas batu itu sambil terus menyusun batu yang disodorkan oleh Ismail. Atas kebesaran Allah, batu yang dipijak oleh Ibrahim itu menjadi lunak seperti tanah liat, sehingga kedua telapak kaki Ibrahim membekas di atasnya. Batu inilah yang sampai detik ini kita kenal dengan sebutan Maqam Ibrahim, atau tempat berdirinya Ibrahim, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai tempat yang disunahkan untuk sholat setelah melakukan tawaf. Ketika bangunan Ka'bah sudah hampir sempurna, Ibrahim membutuhkan satu batu khusus yang akan diletakkan di sudut bangunan, rukun, sebagai penanda batas awal, start, bagi manusia untuk melakukan ibadah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ibrahim meminta Ismail mencari batu yang paling bagus. Carikan aku sebuah batu yang akan kuletakkan di sudut ini. Ismail pun pergi ke gunung untuk mencari batu yang diminta. Namun, di tengah pencarian Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril AS untuk turun membawa sebuah batu dari surga. Dalam beberapa riwayat, batu ini sebelumnya disimpan di Gunung Abu Qubais sejak zaman badai Nabi Nuh. Batu itu adalah Hajar al-Aswad, batu hitam. Riwayat Sahih menyebutkan bahwa saat diturunkan, batu itu jauh lebih putih dari susu dan sangat terang benderang. Namun, dosa-dosa anak cucu Adamlah, manusia yang menyentuhnya, yang membuat batu tersebut berubah menjadi hitam. Ketika Ismail kembali dengan membawa sebuah batu pilihannya, ia terkejut melihat ayahnya sudah meletakkan sebuah batu yang bercahaya indah di sudut Ka'bah. Ismail bertanya, "Wahai ayah, dari manakah engkau mendapatkan batu ini?" Ibrahim menjawab, "Yang membawanya adalah dia, Jibril, yang tidak menunggunya darimu." Selama proses memanggul batu dan menyusun dinding Ka'bah, lisan kedua nabi yang mulia ini tidak pernah berhenti berzikir. Keringat yang menetes dari tubuh mereka diiringi dengan linangan air mata kehusyukan. Mereka terus-menerus mengulang-ulang doa yang diabadikan dengan sangat indah dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Lihatlah kerendahan hati mereka. Meskipun mereka sedang menjalankan perintah Allah secara langsung, dan meskipun mereka adalah utusan Allah, mereka tetap khawatir amal mereka tidak diterima, sehingga mereka terus memohon agar Allah menerima keringat dan usaha mereka. Doa itu kemudian dilanjutkan, Surah Al-Baqarah 128-129. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Doa Ibrahim ini menembus langit dan menembus waktu. Kelak, ribuan tahun kemudian, doa tentang datangnya seorang Rasul dari keturunan Ismail ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya manusia paling paripurna, penutup para nabi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di lembah Makkah tersebut. Setelah bangunan Ka'bah tegak berdiri menjadi kubus yang agung, meskipun pada zaman Ibrahim, Ka'bah belum memiliki atap dan pintunya sejajar dengan tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah selanjutnya kepada Nabi Ibrahim. Perintah itu termaktub dalam surah Al-Hajj ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Mendapat perintah ini, Ibrahim merasa heran. Beliau berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku,
bagaimana suaraku bisa sampai kepada seluruh manusia, sedangkan suaraku sangat terbatas, dan di sini adalah lembah yang sepi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa berfirman, "Tugasmu hanyalah menyeru, dan akulah yang bertugas menyampaikannya ke telinga mereka." Maka Nabi Ibrahim naik ke atas makom Ibrahim. Dalam riwayat lain disebutkan naik ke puncak Gunung Safa atau Gunung Abu Kubais. Beliau meletakkan jarinya di telinga, menghadap ke 4 penjuru mata angin secara bergantian, dan berteriak dengan suara lantang, "Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membangun sebuah rumah, Baitullah, maka berhajilah kalian ke rumah ini." Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sebuah hal yang sangat menakjubkan. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, suara panggilan Ibrahim saat itu tidak hanya didengar oleh manusia yang hidup di zaman itu. Suara itu menembus ruang, waktu, dan dimensi. Allah memperdengarkan suara itu kepada roh setiap manusia yang masih berada di tulang sulbi ayah mereka dan di rahim ibu mereka, bahkan hingga hari kiamat kelak. Siapapun yang pada hari itu di alam roh menjawab panggilan Ibrahim dengan kalimat, "Labbaik Allahumma labbaik," "Aku penuhi panggilanmu ya Allah," maka Allah pastikan ia akan bisa menginjakan kakinya di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh di dunia nyata, sesuai dengan berapa kali ia menjawab panggilan tersebut di alam roh. Sejak hari itu, Makkah yang awalnya adalah lembah mati, kering, dan menakutkan, berubah menjadi jantung spiritual umat manusia. Baitullah menjadi kiblat yang menyatukan miliaran dahi yang bersujud, menggemakan tauhid dari masa ke masa sebagai buah dari kesabaran keluarga kecil Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail.